Nah, kali ini saya ingin sharing dengan Anda untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita yang mereka bertanya, Kang, gimana sih cara menemukan passion hidup? Ya, apakah passion itu penting gitu ya? Apakah passion itu sama dengan uang gitu ya? Nah, itulah macam-macam pertanyaannya gitu ya. Ah, iya mah wajar lah dia mah nggak passion ya, soalnya nggak ngasilin gitu ya. Karena yang ngasilin itu pasti passion. Nah, gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin juga menjadi permasalahan tersendiri buat Anda gitu loh. Nah, sebenarnya passion itu penting atau tidak sebenarnya? Kita perhatikan. Ada sebuah fenomena, ini sering saya sampaikan dalam sebuah seminar, gitu ya. Ada sebuah fenomena, di mana fenomena ini seringkali terjadi pada mereka yang newbie, ya, yang newbie, yang pemula, gitu loh, ya. Katakanlah ini 1 tahun kerja, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ini penghasilan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan seterusnya, 8 juta, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita sekarang berprofesi sebagai seorang pengusaha, Bapak Ibu, ya, pengusaha kawan-kawan ya. Kira-kira, kalau Anda sekarang menjadi seorang pengusaha, di tahun pertama, itu income Anda berapa? Ya, di bulan pertama bahkan, di tahun pertama lah. Ya, tahun pertama income Anda berapa? Apakah langsung menikmati hasil? Rasa-rasanya sangat tidak mungkin. Bahkan cenderung minus gitu ya. Artinya gimana? Maka di titik nol ini, dia akan langsung ke bawah. Ya. Katakanlah ada buka usaha restoran yang besar mungkin, dia baru balik modal 3 tahun, berarti begini. Ya. Berarti dari sebegini, ya. Baru di sini ke atas. Ini adalah skenario A. Yang mana dia mulai bisnis dia mengeluarkan modal dulu, budgetnya nyampe miliaran, ratusan juta, baru naik. Itu adalah skenario A. Skenario berikutnya adalah ketika dia berhasil di sini melakukan ini, lompatan ini gitu ya. Tapi kenyataannya adalah ada skenario lain. Seperti ini. Di sini dia turun, set. Ini ada skenario B. Karena dia mengalami kompetisi yang sangat luar biasa dan akhirnya permintaannya diambil sama pasar yang lain, sama kompetitor, ya. Pasarnya dipindah ke kompetitor B. Yang lainnya adalah ketika dia mampu memulai bisnis dengan kondisi langsung laris, ya. Kondisi saat, nah kayak begini. Ini C, ya perhatikan. Ini A minus, berhasil lewat itu, minus turun dan ke sini, jadi dia turun rugi gitu ya. Yang C dia langsung lurus, langsung berhasil. Masalahnya adalah kebanyakan para newbie justru dia tidak mengalami yang ini, yang C, tidak mengalami yang A, tidak mengalami yang B. Lantas gimana kira-kira? Yang dia alami adalah seperti ini. Saat dia mulai bisnis, dia berasumsi bahwa dia harus keluarin modal. Dia keluarin modal, ditunggu, ternyata tidak menghasilkan. Ketemu sama saya, katakanlah ini orang, Kang, aku sekarang lagi bisnis jualan hijab, Kang. Weh, kamu hebatnya jualan hijab? Iya, Kang, hijab tuh pasarnya gak ada beresnya tuh. Kalau yang namanya akhwat itu kan, ya sudahlah saya jualan hijab. Yaudah, semangat, ya jalan. Set. Ternyata 3 bulan lagi ketemu saya tanya, gimana hijabnya? Kang, hijab mah apaan, itu mah bukan bakat saya ya gitu kan. Saya makan cowok masa cowok jualan hijab. Sekarang Kang, saya tuh lagi jualan aksesoris handphone. Itu keren banget kan, bisa custom. Oh gitu ya? Nah ini dia mulai lagi tuh aksesoris handphone. Set. Besoknya ketemu lagi sama saya. Gimana kamu jualan aksesorisnya? Aku enggak. Aduh Kang, aksesoris mah kayaknya marginnya tipis ya gitu ya. Kayaknya enggak ini enggak prospek buat saya gitu. Saya sekarang Kang lagi jualan catering Kang di kampus, itu banyak permintaan loh Kang. Oh gitu ya? Oh ya udah semangat. Ya, mulai lagi, ketemu saya lagi. Gimana kamu cateringnya? Ramai nggak? Aduh Kang, boro-boro catering mah jualannya cuma gitu-gitu doang. Sekarang Kang, saya jualannya beda Kang. Saya sekarang Kang mainnya tuh, pokoknya nggak ada yang main itu Kang, main fotografi Kang. Bisa custom, bisa kita datang ke sana segala macam. Oke. Datang lagi 3 bulan lagi, terus seperti itu. Gonta ganti bisnis. Mungkin Anda ngalamin kayak begini atau teman Anda. Kapan naiknya pertanyaan saya? Pertanyaannya adalah kapan? Inilah skenario orang D. Gagal, buka lagi, gagal lagi, gagal lagi. Nah,
Kira-kira pertanyaannya adalah, kenapa terjadi seperti itu? Nah, kenapa? Ayo, ayo. Nah, ini masalahnya. Orang-orang yang dia langsung lurus ke atas, bisa jadi dia ngerti ilmu bisnisnya, dia marketnya benar, produknya tervalidasi, dan segala macam. Wes keren, acungi jempol, mantap. Ya. Nah, perhatikan orang B dan A. Dia ada proses melalui proses tahapan yang di bawah dulu. Yang itu dilalui oleh orang D juga ke bawah dulu. Kenapa sih orang D dia gagal mulu, yang ini naik? Kenapa kira-kira? Kenapa? Nah, di titik loncatan di sinilah, ya di sini nih, di sini proses ini, di sinilah kita membutuhkan yang namanya passion. Ketika rugi pun hajar blengok ke atas. Tapi kalau kita merasa gak punya passion, buka lagi. Ini kan karena gak nemu nih passionnya. Ya, Kalau kita udah mau passionnya, sat, 14. Ada sebuah keyakinan bahwa ketika aku menjalankan ini dengan fokus, dengan serius, insya Allah akan menghasilkan sangat luar biasa. Jadi, kapan passion itu dibutuhkan? Sekali lagi, kapan passion itu dibutuhkan? Ya, passion dibutuhkan ketika kita sekarang menghadapi namanya rintangan. Pada saat tidak ada rintangan, tidak akan kerasa passion itu penting atau tidak. Pada saat ada rintangan, hambatan, ancaman, nah itu baru kelihatan, oh ini saya dunia passion di sini. Contoh, saya Mas, Kang, Mbak, ya. Saya pas waktu bangkrut, itu jualan ceker pedas, jualan keripik pedas, pedas-pedas loh pokoknya. Semua yang pedas saya jual lah pokoknya ya, hidupnya pedas gitu ya. Semua saya jual, ternak domba gitu kan. Jualan mesin opo, jelasnya semuanya semua dijual. Pertanyaannya adalah, kenapa sih aku gonta-ganti Pak? Kenapa gonta-ganti? Bukan semata-mata karena gak menghasilkan loh. Sekali lagi bukan semata-mata kalau gak menghasilkan. Karena saya nggak ada hati di situ. Saya nggak ada hati jualan ceker, saya nggak hati jualan keripik, jualan restoran apa, nggak ada hati. Akhirnya saya termasuk kriteria orang-orang tipe D, ngek, bangkrut. Sampai satu titik, saya menemukan sebuah ide untuk bisa membuat bisnis sendiri. Ya, apa itu? Itu di dunia peredukasian, di dunia bisnis, edukasi, tulis buku dan segala macam. Pertanyaannya, apakah itu tidak menantang? Oh, menantang. Saya juga awalnya saya langsung ke atas, tapi bukan grafik nilai duitnya yang menantang, emosionalnya. Pada saat saya nge-tweet Twitter, alah, mana lagi bangkrut sharing. Pada saya share di BBM, malah nyepam, udah lagi bangkrut nyari duit ya. Wow, cibirannya Pak, luar biasa keren. Nah itu Pak, kalau kita nggak punya passion, nggak punya hobi di situ, hati di situ, ya sudah. Waalaikumsalam, selesai. Gitu. Ya, sudah selesai. Apa yang saya lakukan? Tetap saya terus naik ke atas. Dan baru dirasakan sekarang. Ternyata passion saya itu bukan passion di uangnya. Uang adalah salah satu kategori indikator seorang dinyatakan bahwa passion di situ gitu loh. Tapi bukan hanya itu. Apa saja itu kriterianya? Nah, perhatikan. Ada 4 kurang lebih. 4 atau 3 ya? 4 aja deh sama saya. 4 buat 4 ya. Nah, 4 ini adalah yang bisa membuat kita, apakah kita ini udah benar-benar passion atau enggak gitu ya. Passion. Passion. Ting gitu ya. Passion. Ya. Nah, yang pertama, Anda pastikan si aktivitas Anda tersebut benar-benar Anda bisa nikmati. Apa? Enjoy. Ya. Pokoknya sampai lupa waktu. Sampai Anda kepikiran tiap hari. Sampai ke bawah mimpi. Pokoknya enjoy banget dah. Suka banget dengan aktivitas tersebut. Ya, kerjaan tersebut. Entah itu, saya nggak tahu. Gitu ya. Itu aktivitas kategori ataupun indikator pertama. Jika itu dinyatakan passion atau tidak. Pertama adalah pastikan itu benar-benar Anda nikmati. Ya, Anda suka di situ, Anda enjoy di situ. Yang kedua, selain enjoy, nah ini, pastikan Anda benar-benar expert di bidangnya. Sekali lagi, expert di bidangnya. Pada saat melakukan aktivitas tersebut, kok rasa-rasanya aku nih jadi ahli gini ya gitu. Melakukannya dengan cepat. Jadi kalau saya mengkategorikan gitu ya, mengkategorikan seseorang dalam melakukan sesuatu tuh, yang penting, kalau yang pertama kategorinya adalah yang penting selesai. Kasih tugas nih ya. Yang penting dikerjakan selesai. Udah. Yang kedua adalah mulai naik. Selesai.
selesai, plus benar. Kerjaan itu udah selesai, benar. Yang kedua, naik tingkat lagi, selesai, benar, cepat. Nah, yang ketiga, cepat indikatornya. Nah, ini semua bisa dirasakan, bisa dilakukan oleh orang-orang yang expert. Nah, Anda bakal kerasa Anda melakukannya dengan begitu cepat, lihai, benar atau tidak. Kalau benar, cepat, dan lihai, dan benar-benar terjadi, itu ya, pekerjaan itu beres, artinya Anda expert di situ. Contoh, saya. Kalau saya jelas, saya merasa bahwa diri saya adalah expert dalam dunia komunikasi, gitu loh. Komunikasi verbal maupun non-verbal. Ya, terutama non-verbal yang bagian nulis-menulis, gitu ya. Nulis buku saya bisa cepat, nulis copywriting saya bisa sangat cepat. Ya, walaupun orang lain kalau diadu ibaratnya saya bisa cepat insya Allah gitu ya. Kenapa begitu? Ya saya merasa expert di bidang itu. Saya melatihnya 10.000 jam terbangnya udah dilewat gitu loh. Itu nomor 2. Nomor 3, yang ketiga adalah excellent. Excellent. Ada C-nya ya, excellent. Ya, itu. Excellent. Artinya apa? Kalau expert itu Anda merasa bahwa diri Anda ahli, kalau excellent adalah orang lain yang lihat Anda itu bahwa keren banget gitu loh. Ya. Kalau ini adalah bicara tentang you gitu ya, tentang you, kamu. Ini adalah bicara tentang anggapan mereka ke kamu. Kebayang maksudnya ya? Kalau mereka melihat, wih dia gila ini orang luar biasa. Nah, itu berarti excellent. Ada orang yang tipenya itu menganggap dirinya hebat, padahal aslinya enggak, kata orang lain gitu loh. Ada orang yang menurut orang lain hebat, tapi dirinya sendiri nggak merasa hebat. Nah, ini kan ada tipe orang kayak begitu. Nah, supaya jadi passion, cari irisannya. Dua-duanya harus ada. Ece kita, kata kita, ece barudak, kata orang lain gitu ya. Dua-duanya harus beririsan. Nah, dengan begitu, maka 3 elemen indikator sebuah passion akan Anda dapatkan. Satu lagi yang tidak kalah penting, jelas, pasti adalah apa kira-kira? Earn. Nah, menghasilkan. Ya, jadi bukan karena menghasilkan dulu baru passion. Tapi passion dulu baru menghasilkan. Karena belum dia katakan passion, kalau belum menghasilkan. Kebayang maksudnya ya? Jadi nomor 1 adalah enjoy, 2 expert, enjoy dinikmati, Anda sukai, Anda senang di dalamnya. 2 expert, ketiga excellent, ketiga earn ataupun menghasilkan. Nah, dari situ bisa Anda lihat tuh, oh Kang, berarti sekarang saya tahu passion saya tuh ini. Nah, kalau belum menghasilkan, ini saya letakkan di akhir, karena ini bakal dirasakan itu di akhir. Ya, Anda lakukan 3 ini nemu, coba jalankan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 nemu gak? Mentok lagi setahun mungkin 4 nemu gak? Tapi kalau saya pribadi punya keyakinan ketika ini kena, ini pun bakal kena. Sekali lagi, ketika ini kena, set, ini bakal kena. Tinggal nunggu waktu. Ya, tinggal nunggu waktu. Anda sering berdoa gitu ya, supaya ini cepat-cepat menghasilkan. Ya, kayak saya, alhamdulillah jualannya lewat online bisa, ya, nulis buku bisa dan segala macam. Ini dulu, baru kesini. Kebayang kawan-kawan ya? Jadi semoga dengan video kali ini, Anda sekarang mulai kebayang nih passion saya apa, passion Anda apa. Silakan tentukan, cari tahu yang termasuk 4 elemen tersebut. 4E, gampang ngafalinnya ya. Enjoy, expert, excellent, dan earn. Ya, itu silakan perhatikan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.